Kali ini kami akan melakukan praktikum pemuaian zat padat. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah dapat membuktikan benda padat memuai bila dipanaskan. Adapun alat-alat yang dipersiapkan antara lain paku logam, mistar atau penggaris, lilin, dan alat penyangga. Setelah semua bahan terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengukur paku menggunakan penggaris. Setelah diukur, mendapat jawaban ukuran paku yaitu 7,5 cm. Kemudian, setelah kita mengetahui ukuran dari paku tersebut, panaskan paku selama 15 menit. Dan kita tunggu apa yang terjadi setelah 15 menit. Setelah dipanaskan selama 15 menit, kemudian kami ukur kembali panjang paku. Setelah diukur, panjang paku menjadi 7,8 cm. Hal ini membuktikan bahwa paku logam atau zat padat mengalami pemuaian, yaitu pemuaian panjang di mana panjang awal paku sebesar 7,5 cm. Kemudian setelah dipanaskan beberapa menit, paku mengalami pemuaian menjadi 7,8 cm. Memuai ketika dipanaskan mengalami kenaikan suhu menyebabkan benda tersebut mendapat tambahan energi berupa kalor yang menyebabkan molekul-molekul pada benda tersebut bergerak menjadi lebih cepat. Pada kali ini kami akan melakukan praktik panas dapat berpindah secara konduksi. Adapun tujuan dari praktik ini adalah bahwa benda padat dapat menghantarkan panas dengan cara konduksi. Alat-alat dan bahan yang disiapkan antara lain lilin, paku logam, sendok aluminium, sendok kayu, lidi, panci, kompor, dan air. Setelah semua bahan sudah siap, kami langsung melakukan pembakaran pada lilin dan lidi. Setelah semua bahan disiapkan, kami langsung melakukan pembakaran pada lilin dan paku dan mengamati apa yang terjadi. Kalau udah panas bilang. Setelah beberapa saat, paku yang dipanaskan terasa panas, sedangkan lidi tidak. Namun, lidi bersifat mudah terbakar. Hal ini menunjukkan bahwa besi dapat menghantarkan panas secara konduksi. Kemudian, praktik yang kedua adalah menyiapkan air panas, sendok aluminium, dan sendok kayu. Setelah air sudah mendidih, kemudian masukkan kedua sendok tersebut. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Setelah beberapa lama, sendok aluminium terasa panas di ujung sendok tersebut. Hal ini membuktikan bahwa panas dapat berpindah secara konduksi. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Ketika salah satu ujung zat perantara dipanaskan, kemudian salah satu ujung lainnya akan terasa panas. Artinya perantaranya tidak berpindah dan panas dihantarkan melalui zat perantara tersebut. Pada praktik kali ini kami akan menguji berpindah panas secara konveksi. Adapun tujuan dari praktik ini adalah
bahwa panas dapat berpindah secara konveksi. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain panci, kompor, air, dan serbuk gergaji atau serbuk kayu. Atau bisa kita ganti juga dengan serbuk kertas. Setelah air yang telah disiapkan, kemudian masukkan serbuk kertas ke dalam air yang telah mendidih. Setelah itu kami amati dan kertas meletup-meletup ke segala arah. Berdasarkan percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa panas dapat berpindah secara konveksi. Konveksi ini merupakan suatu perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya itu juga ikut berpindah. Hal ini terlihat pada aliran air pada panci yang bergerak seperti naik turun, sehingga menyebabkan potongan kertas juga ikut bergerak berputar ke segala arah. Panci yang berisi air, kemudian masukkan serbuk kayu atau serbuk kertas yang kompornya tidak dinyalakan. Hasilnya yaitu air tidak mendidih dan tidak mengeluarkan gelembung-gelembung atau tidak bergerak, dan serbuk kertas atau serbuk kayu mengalami tidak bergerak sama sekali dan mengendap di bawah permukaan air.